Pernah nggak sih lo ngerasa kalau diri lo itu kayaknya penuh sama kekurangan gitu? Ada aja salah yang lo lakuin dan kayaknya susah banget buat ngeliat kalau misalnya hidup lo di sini itu ada manfaatnya gitu. Apalagi kalau misalnya lo lagi ngebandingin diri lo sama orang lain. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa ya gua nggak bisa kayak orang lain? Atau at least seoke dia lah gitu. Nah, kalau sampai sini lo masih ngerasa kayak gitu, lo boleh tarik nafas panjang dan tenangin diri lo sekarang. Dan di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngebahas tentang perasaan minder dan juga insecure. Nah, pertama-tama gue mau bilang sih bahwa ya sebenarnya lo nggak sendirian. Biasanya, minder dan insecure itu terjadi karena pikiran negatif di kepala lo itu terlalu banyak dan memang ya ada kecenderungan buat terulang-ulang. Jadinya yang kepikiran adalah pikiran negatif terus. Lo mungkin cenderung ngerasa nggak bisa mencapai standar orang lain atau ya standar diri lo sendiri buat ngerasa sukses. Jadi kayak ketika kita ngebandingin sama pencapaian orang lain, apa yang kita lakuin ini jadi kayak ya nggak guna meskipun mungkin ada suksesnya atau mungkin udah sukses bahkan. Dan ini bisa jadi ngebuat lo jadi nggak pede buat ngapa-ngapain, minder, ngeganggu keseharian, ngeganggu produktivitas, dan bisa jadi juga dengan hubungan lo sama orang lain. Nah, tapi sebenarnya ada solusi sih buat hal ini. Apa aja sih solusinya? Well, yang pertama, lo bisa fokus sih ke kenapa dan sejak kapan pikiran-pikiran yang ngebandingin diri lo sama orang lain itu muncul. Mungkin lo udah tahu gimana pengalaman yang lo alami itu bisa memengaruhi diri lo, entah itu yang baik atau yang buruk. Membedah masa lalu yang gak menyenangkan itu memang bisa berat banget, tapi tahapan ini sebenarnya penting buat lo nyari tahu kenapa pikiran itu bisa muncul. Apakah ada pengalaman di mana orang lain tuh bilang kalau misalnya lo nggak guna, atau mungkin ada pengalaman di mana lo berada di situasi di mana diri lo tuh kayaknya nggak dibutuhin, atau mungkin pengalaman-pengalaman lain ketika lo ditolak, dibully, atau pengalaman yang mungkin bersifat traumatis. Mungkin lo bakal terbantu kalau poin ini ditulis. Jadi kayak kalau misalnya lo ngerasa dari pertanyaan tadi lo punya jawaban, lo bisa tulis tuh biar ada gambaran yang lebih oke. Atau lo bisa juga bukan hanya ditulis ya, tapi juga diceritain. Contohnya misal lo coba cerita ke mentor 1%. Nah, dengan lo bisa menemukan asal-muasal pikiran negatif ini, lo bisa paham sih buat ngatasinnya. Jadi lo tahu, oh ternyata sejak kejadian ini. Oh, atau ternyata sejak gue mulai capek. Dan dari sana sebenarnya lo bisa tahu penyebabnya. Dan bisa langsung ke solusi yang lain sebenarnya. Setelah lo tahu sejak kapan dan apa triggernya. Jadi setelah lo tahu nih masalahnya, nah cobalah untuk fokus buat mengatasi masalah ini supaya lo bisa lebih baik. Tips yang kedua adalah lo bisa mulai atur diri untuk gimana caranya lo berbicara dengan diri lo. Jadi pertama lo tahu triggernya apa, sebabnya apa, kenapa, kapan. Dan yang kedua adalah ya gimana caranya buat berbicara sama diri sendiri. Bicaranya kayak gimana? Nah kayak gini sih, coba lo bayangin diri lo adalah sahabat lo. Kalau misalnya sahabat lo ngelakuin suatu hal, misalnya yang salah gitu, kira-kira lo bakal ngomong ke sahabat lo kayak gimana sih? Nah kemungkinan besar ya jawaban lo mungkin ya nggak bakal ngejelek-jelekin. Kayak misalnya pantesan gak ada yang mau temenan, lo emang orang yang nggak guna banget dan lain sebagainya. Karena ya itu sahabat lo. Dan kemungkinan besar lo bakal dengerin curhat mereka kan soal kesalahan yang mereka lakuin. Atau mungkin lo bakal nenangin mereka kan. Nah that's why coba untuk ngomong ke diri sendiri kayak ngomong ke sahabat. Contohnya adalah dengan ya kasih kata-kata baik, kasih validasi emosi bahwa ya emang sedih, emang bakal bikin marah. Tapi nggak apa-apa dan ya kasih hiburan sih ke diri sendiri. Tips yang ketiga adalah ya lakuin perubahan sih. Jadi yang pertama kan tadi lu udah tahu penyebabnya, yang kedua lu udah mulai ngomong sama diri lu sendiri dengan lebih baik. Yang ketiga ya tetap harus lakuin perubahan gitu. Karena pada dasarnya kalau lu gitu-gitu aja, ya bakal gitu-gitu aja sih. Makanya emang harus berubah. Emang sih ngomong kayaknya gampang banget, tapi kenyataannya memang butuh usaha sih dan mungkin butuh waktu juga. Ya ingat aja sih, at least lebih baik 1% aja setiap harinya. Gitu, nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Kalau bisa lebih banyak, ya lebih bagus. Dan sambil lo ngelakuin ini sebenarnya ya ada baiknya dalam ngelakuin perubahan, lo juga belajar sih. Berubahnya tuh kayak gimana, terutama soal perasaan minder dan insecure. Karena itu yang kita bahas hari ini kan. Nah, buat dapet pandangan lain soal apa yang lo alami, buat belajar juga, 1% kebetulan ada webinar. Nah, silakan lo ikut webinar 1% yang ngomongin soal perasaan insecure dan minder dan gimana cara mengatasinya. Itu di sini lo bisa belajar bareng sama mentor 1% gitu ya, lulusan psikologi, Kak Salbi. Dan ini bakal diadain di tanggal 8 Januari 2022. Lo bakal bisa denger penjelasan, lo bisa berinteraksi langsung juga sama pembicara gitu ya soal insecure dan minder. Dan ilmu yang lo dapat di webinar ini bisa jadi lo pakai buat memahami diri lo lebih dalam sih.
Kalau misal tertarik ya silakan klik link di description box buat informasi lebih banyak. Kalau enggak ya bisa tonton video 1% lain sih. Tapi saran gue ya kalau bisa belajar kenapa enggak ya, biar prosesnya lebih cepet untuk menangani rasa insecure dan minder. Dan di video kali ini gue juga mau ngasih kode promo biar lo dapet diskon. Itu silakan dipakai aja ini kode promonya. Jadi nanti harganya bisa lebih murah. Oke? Intinya cara buat ngatasin minder dan insecure dalam diri itu bisa dimulai dengan berbuat baik, dengan cari tahu apa penyebabnya, dan yang paling penting adalah ya belajar dan lakukan perubahan. Oke? Jadi gue harap lo bisa mulai dari situ. Akhir kata gue Evan 1%, well, thanks.